warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan Merdeka Belajar dan Pendidikan Karakter di Masa COVID-19 oleh Reni Marlinawati. Rumusan konseptualnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daya Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1-5, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Rumusan konseptual kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 3, Pasal 36 ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 dan Pasal 5. 4. Potensi manusia, makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang memiliki akal, makhluk yang dengan kesehatan jasmani rohani, makhluk mandiri dan bertanggung jawab. Tantangan baru pendidikan karakter. Sasaran pendidikan bukan hanya kepintaran dan kecerdasan, tetapi juga moral dan budi pekerti, watak nilai dan kepribadian tangguh, unggul dan mulia. Permasalahannya adalah degradasi moral, krisis sosial, arus globalisasi, maka disrupsi bidang pendidikan. Tantangan baru pendidikan karakter. Pencipta teori disrupsi, Profesor Clayton Christensen pada tahun 2014 menjelaskan bahwa 50% dari seluruh universitas di Amerika Serikat akan bangkrut dalam 10-15 tahun ke depan. Penyebabnya karena universitas ini terdisrupsi oleh beragam terobosan inovasi seperti online learning dan MOOC, Massive Online Open Course. World Economic Forum 2018 menyatakan bahwa 42% pekerjaan manusia akan diganti oleh robot dan artificial intelligence pada tahun 2022. Dan pada tahun 2021 sebanyak 60% universitas di dunia akan menggunakan teknologi virtual reality untuk menghasilkan lingkungan pembelajaran yang intensif. Gartner 2018. Pilihan kita hanya dua, apakah kehidupan kita dikendalikan oleh robot atau robot yang dikendalikan oleh kita. Semua kembali kepada kehidupan kita. Tantangan baru kehidupan karakter. Pendidikan karakter adalah tugas guru dan dosen bukan lagi sekedar mengajar, transfer of knowledge, tetapi membangun karakter building, pembudayaan, enkulturisasi, serta mewujudkan pembentukan karakter dan watak bangsa, national and character building. Sejatinya tujuan pendidikan bukan untuk membentuk anak menjadi pribadi yang materialistis, bukan untuk mengeksploitasi kemampuan kemanusiaan dan alam, melainkan untuk memanusiakan manusia dan menjaga alam untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis. Pendidikan karakter dan merdeka belajar. Ada 18 karakter pada kurikulum 2013, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter dan merdeka belajar. Walaupun era disrupsi mempengaruhi sebagian besar tataran kehidupan masyarakat, namun peran manusia tetap tidak akan tergantikan oleh teknologi yang hanya alat. Manusia yang memiliki jiwa, akal, rasa, asa, dan cita-cita akan terus bermimpi dan berinovasi, berkreasi dengan memanfaatkan teknologi. Current condition online learning in COVID-19. Berbagai kendala belajar daring meliputi daerah tempat tinggal yang belum ada stasiun pemancar base transceiver station,
tidak memiliki smartphone dan tidak mampu membeli pulsa, sedangkan sebagian kecil dari mereka dapat belajar daring dengan menggunakan fasilitas Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Pendidikan karakter dan merdeka belajar. Kebijakan merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi, berkreasi, tidak lagi terkungkung oleh rumitnya administrasi dan birokrasi. Merdeka bukan berarti bebas merdeka. Selain harus menyesuaikan sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi maupun infrastruktur, merdeka belajar juga harus memperkuat ketercapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, cerdas, cakap, kreatif, sehat, dan bertanggung jawab. Mengutip filsuf Yunani Aristoteles bahwa ada dua keunggulan manusia yang disebut human excellence. Pertama, keunggulan pemikiran, excellence of thought. Yang kedua, kehebatan dalam karakter, excellence of character. Itu saja materi Merdeka Belajar dan Pendidikan Karakter di masa COVID-19 oleh Ibu Reni Marolinawati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.